Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Livian Widyaningsih Ramadhani NPM 20040403002. Di sini saya akan memaparkan materi tentang administrasi pendidikan dalam profesi keguruan. Mata kuliah profesi keguruan. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi, di antaranya yaitu pengertian administrasi pendidikan dalam profesi keguruan, dan apa saja fungsi dan tujuan dari administrasi pendidikan, beberapa bidang ruang lingkup administrasi pendidikan, dan apa saja peran guru dalam administrasi pendidikan itu sendiri. Baik, yang pertama adalah administrasi pendidikan secara umum diartikan oleh Siagan yang dikutip oleh Soekarto Indra Fahrudi, yaitu administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang berdasarkan pada rasionalitas untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Administrasi pendidikan dalam profesi keguruan merupakan kegiatan pendidikan untuk mengembangkan kemampuan belajar dalam bidang administrasi, ilmu pengetahuan, teori belajar, dan keterampilan yang dilaksanakan bertujuan untuk jangka panjang, yaitu agar tenaga administrasi, manajemen mampu mengembangkan ilmu yang telah dipelajari dan dipraktikkan di sekolah. Selanjutnya, terdapat beberapa definisi administrasi sendiri yang ditinjau dari berbagai aspek, diantaranya yaitu administrasi pendidikan dalam pengertian kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, administrasi pendidikan untuk mengandung pengertian sistem. Sistem sendiri adalah keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian, dan bagian-bagian tersebut berinteraksi satu sama lain dalam proses untuk mengubah masukan menjadi luaran. Yang ketiga, administrasi pendidikan juga dapat dilihat dari segi manajemen. Administrasi pendidikan dari segi manajemen tertuju pada usaha untuk melihat apakah pemanfaat sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan pendidikan telah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dan tidak terjadi pemborosan. Administrasi pendidikan juga dapat dilihat dari segi kepemimpinan. Administrasi dilihat dari segi ini merupakan usaha untuk menjawab pertanyaan bagaimana kemampuan administrator pendidikan itu, apakah ia dapat melaksanakan tutwuri handayani, ing madya mangunkarso, ing ngarsa sung tulodoh dalam mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, administrasi pendidikan dalam segi komunikasi. Komunikasi dapat diartikan secara sederhana saja, yaitu sebagai usaha untuk membuat orang lain mengerti apa yang kita maksud dan kita mengerti apa yang orang lain tersebut maksud. Selanjutnya, administrasi juga diartikan sebagai kegiatan tata usaha, yang intinya dalam kegiatan rutin, mencatat, mendokumentasikan kegiatan, menyelenggarakan surat menyurat, dan segala aspeknya, serta mempersiapkan laporan. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan administrasi pendidikan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dari administrasi pendidikan adalah agar tersusun dan terlaksana suatu sistem pengelolaan komponen instrumental dari proses pendidikan yang meliputi komponen siswa, pegawai atau guru, sarana prasarana, organisasi, pembiayaan, tata usaha, dan hubungan sekolah dengan masyarakat, agar terlaksananya proses pendidikannya efektif dan efisien. Tujuan jangka menengah administrasi pendidikan mengarah kepada pencapaian tujuan institusional setiap jenis dan jenjang serta program pendidikan tersebut. Sedangkan tujuan jangka panjang administrasi pendidikan adalah tujuan yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Administrasi pendidikan mempunyai beberapa fungsi, di antaranya yaitu perencanaan. Perencanaan sendiri adalah penentuan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa datang dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua ada pengorganisasian. Untuk mencapai maksud ini, pengorganisasian melibatkan usaha identifikasi tugas-tugas tersebut yang akan dilaksanakan, mengelompokkan tugas-tugas sehingga merupakan satuan-satuan untuk menetapkan wewenang yang diperlukan. Yang ketiga ada perangsangan. Perangsangan dilakukan dengan tujuan para pekerja melaksanakan tugas-tugasnya dengan menggunakan kemampuan yang semaksimal mungkin. Yang keempat ada pengkoordinasian.
Koordinasian merupakan alat untuk mengonsentrasikan dan menggunakan usaha-usaha kooperatif untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan cara yang efektif dan ekonomis. Dengan dikoordinasi yang efektif, para pekerja tidak akan melaksanakan pekerjaannya masing-masing tanpa memperhatikan akibat-akibatnya terhadap pekerjaan dan bagian lain serta terhadap pekerjaan sebagai suatu keseluruhan. Dengan koordinasi, pekerjaan akan dimulai dan selesai tepat pada waktunya. Selanjutnya ada penilaian. Penilaian terlihat kegiatan-kegiatan, yaitu monitoring, kontrol, dan supervise. Penilaian tidak hanya mengenai hasil atau tujuan akhir saja. Penilaian dalam rangka sistem instruksional disebut evaluasi sumatif. Penilaian juga dilakukan selama berlangsungnya proses kegiatan penilaian itu disebut formative evaluation. Nah, masuk dalam materi ruang lingkup, terdapat beberapa bidang ruang lingkup yang sangat penting dan perlu diketahui oleh kepala sekolah dan guru-guru pada umumnya, yaitu yang pertama bidang tata usaha, di mana bidang tata usaha ini mengatur tentang organisasi dan struktur pegawai tata usaha, anggaran belanja, keuangan sekolah juga. Yang kedua ada bidang personalia murid, di mana bidang ini mengatur organisasi murid dan masalah kesehatan murid atau yang berhubungan dengan murid lainnya. Yang ketiga ada bidang personalia guru, di mana bidang ini mengatur tentang pengangkatan dan penempatan tenaga guru, organisasi personil guru, dan masalah kepegawaian. Yang keempat ada bidang pengawasan. Bidang ini bertujuan untuk membangkitkan semangat guru-guru dan pegawai tata usaha dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan sebaik mungkin, dan juga mengusahakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, pegawai tata usaha di sekolah. Yang kelima, bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Tentunya, pembinaan kurikulum ini berpedoman dan menetapkan apa yang tercantum dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan, yaitu dalam usaha mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dalam pengajaran. Beberapa peran guru yang dimiliki dalam administrasi pendidikan. Yang selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi kurikulum. Dibagi menjadi dua bagian, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Tugas sentralisasi guru di lingkungan sekolah yaitu meliputi perumusan atas kompetensi dan tujuan khusus pembelajaran, termasuk di dalamnya berkaitan dengan penetapan bidang studi serta peraturan sekolah. Selanjutnya tugas desentralisasi, yaitu pengembangan terhadap komponen kurikulum dengan meliputi perencanaan dan pengembangan kurikulum sendiri, implementasi program-program yang terdapat kurikulum, serta evaluasi secara rutin. Yang B, peran guru dalam administrasi kesiswaan. Dalam bidang ini, peran guru dimulai dari pengelolaan terhadap penerimaan siswa baru. Tugas-tugas guru meliputi proses penerimaan dari tahap awal hingga tahap akhir, hingga diselesaikannya pengumuman hasil seleksi. Yang selanjutnya, peran guru dalam administrasi personalia. Dalam bidang ini, peran inti guru lebih kepada pencatatan. Guru akan membuat suatu kumpulan identitas secara lengkap atau biodata pegawai tata usaha atau karyawan lainnya. Juga, sesuatu yang berkaitan dengan kepegawaian ikut menjadi bagian dari peran guru, seperti tetapan kenaikan pangkat dan laporan data pegawai. Selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi sarana prasarana. Pada umumnya, guru memang harus terlibat dalam perencanaan atau pengadaan fasilitas pengajaran. Selain itu, guru juga melakukan pemeliharaan serta mengedukasi siswa untuk tetap menjaga sarana dan prasarana yang berada di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu peran guru dalam hubungan masyarakat. Sebagai lembaga yang berada di tengah-tengah masyarakat, membuat guru ataupun warga sekolah lainnya harus menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Kegiatan ini bertujuan untuk kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.